Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya, utamanya nikmat kesehatan, pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan perkuliahan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, seorang suri teladan yang bukan hanya mengajarkan kita tentang spiritual, tetapi juga mengajarkan kita, memberikan contoh nyata bagaimana kita harus bersikap kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan. Baiklah, untuk memulai perkuliahan hari ini, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita absen dulu. Apakah hari ini sudah lengkap? Lengkap ya? Oke, alhamdulillah lengkap ya. Oke, sebelum kita mulai materi utama pada hari ini, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni terkait peran negara dalam ekonomi syariah, kaitannya dengan kebijakan fiskal. Ada yang ingat kebijakan fiskal itu apa? Oke, silakan Safwan. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Oke, benar sekali ya. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara, pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pendapatan suatu negara yang tertuang dalam APBN. Nah, kalau konteksnya di negara kita itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yang mana APBN ini ditujukan untuk menstabilkan ekonomi dan juga mensejahterakan masyarakat. Yang ini tentu sangat erat kaitannya dengan topik kita pada hari ini, yakni peran masyarakat dalam ekonomi syariah. Zakat sebagai sektor keuangan sosial. Nah, jadi kita hari ini fokus membahas bagaimana peran masyarakat dalam ekonomi syariah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Sebagaimana termuat dalam RPS, CPL, CPMK, dan sub-CPMK, tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguraikan peran masyarakat dalam kerangka ekonomi syariah, zakat sebagai keuangan sosial Islam. Materi ini juga berkaitan dengan moderasi beragama yang mengajarkan keseimbangan antara spiritual dan kehidupan sosial. Ketika masyarakat menjalankan kewajiban zakat, mereka telah menunjukkan sikap moderat yang mendorong harmoni sosial lintas kelompok. Zakat menjadi jalan untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kohesi sosial dalam bingkai nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Oke, pernah nggak teman-teman bayangkan berapa sih potensi zakat di Indonesia? Nah, ini berdasarkan laporan dari Outlet Zakat Indonesia tahun 2022 yang sampai sekarang data ini masih dipakai oleh lembaga-lembaga zakat, oleh peneliti. Itu potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Besar sekali ya. Sangat besar sekali. Kalau ini bisa terkumpulkan semua, insya Allah orang-orang miskin di Indonesia akan akan nanti orang-orang miskin di Indonesia itu akan banyak yang kita bisa angkat derajatnya, gitu ya. Kalau konsumsi zakat ini bisa ditunaikan, gitu ya. Selanjutnya, berapa sih zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat, baik itu lembaga Basnas ataupun lembaga amil zakat swasta? Hanya berapa? Jauh sekali bandingannya. Berapa? Di situ tertulis cuma 26,1 triliun lebih. Bandingannya itu sangat
besar gitu ya. Potensinya 327 triliun, sedangkan yang dapat dikumpulkan oleh lembaga Basnas, baik yang Basnas ataupun lembaga amil zakat, itu hanya di angka 26 triliun. Nah, ini merupakan satu gap yang sangat besar. Kita bisa membayangkan kalau potensi ini sebenarnya bisa dikumpulkan, ini akan sangat besar manfaat yang bisa kita lakukan di negara kita. Kita pasti bisa mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya, gitu ya. Oke. Makna zakat itu yang pertama adalah at-thaharah, suci. Jadi zakat itu kita mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita dari cinta harta yang berlebihan. Artinya dengan kita berzakat berarti kita mensucikan diri dan jiwa kita. Yang kedua, makna zakat secara bahasa itu berarti tumbuh, berkembang ataupun berkah, gitu ya. An-nama, tumbuh, az-ziyadah, berkembang, al-barakah, berkah. Berzakat itu mungkin ada orang melihat berzakat itu secara kasat mata akan mengurangi harta kita. Tetapi itu tidak, karena sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa kalau kita berzakat itu tidak mengurangi harta kita, malah nanti harta kita akan tumbuh, berkembang, dan akan mendatangkan berkah dari Tuhan, yang itu akan mendatangkan rezeki yang kepada kita yang bisa saja itu tidak terduga sifatnya. Ada juga yang mengartikan secara bahasa zakat itu adalah as-shalah. Maksudnya adalah kita membereskan masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan. Nah, ini yang menjadi poin utama dalam materi kita pada hari ini. Peran masyarakat zakat sebagai sektor keuangan sosial Islam. Nah, jadi kalau kita bicara peran masyarakat dalam zakat, peran masyarakat ini dalam zakat ini terbagi menjadi tiga. Oke, yang pertama peran masyarakat sebagai muzaki. Oke, yang pertama peran masyarakat sebagai muzaki. Nah, nanti kalau misalnya kita di posisi muzaki, maka kita jadilah muzaki yang taat. Maksudnya gimana? Muzaki yang taat itu muzaki yang konsisten membayar zakat kalau sudah mencapai nisab dan haulnya. Dan kalau bisa membayar zakatnya lebih baik ke lembaga resmi. Karena nanti secara pengelolaan akan lebih profesional, gitu ya. Menjadi muzaki yang taat. Selanjutnya yang kedua menjadi pengelola zakat. Bisa saja suatu saat nanti kita menjadi pengelola zakat. Maka kalau kita diberi amanah menjadi pengelola zakat, jadilah pengelola zakat yang amanah, yang bertanggung jawab. Kita ngelolanya dengan baik, kita laporkan berapa dana yang masuk, dana yang keluar, bagaimana program-program yang kita lakukan itu dikelola dengan baik. Dan yang terpenting, kita sebagai pengelola zakat itu menjadi SDM yang bermoral. Artinya kita tidak menyalahgunakan kewenangan yang kita miliki. Selanjutnya, yang ketiga sebagai mustahik. Nah, kalau nanti ada masyarakat yang berposisi sebagai mustahik, maka idealnya dia juga bertanggung jawab menjadi mustahik yang amanah. Artinya dia bertanggung jawab dengan dana yang diberikan kepadanya. Nah, atau seperti ini konteksnya. Menjadi muzaki yang taat, menjadi pengelola zakat yang amanah, dan menjadi mustahik yang bertanggung jawab. Oke, kita masuk ke penugasan. Nah, penugasan kita hari ini nanti teman-teman mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang cowok nanti 1 kelompok, yang ceweknya nanti 1 kelompok. Nah, tugasnya adalah studi kasus di lembaga zakat resmi. Mahasiswa nanti diminta untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Basnas Kota Banjarmasin dan Basnas Kota Banjarbaru menjalankan fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara transparan dan akuntabel, sebagaimana tercermin dalam laporan resmi yang mereka publish di website mereka masing-masing. Untuk menjawab penugasan yang telah Bapak berikan, teman-teman bisa melihat beberapa referensi yang sudah ada dalam RPS yang Bapak buat. Nah, misalnya ini. Nah, di sini ada beberapa referensi. Bisa juga teman-teman melihat
beberapa tulisan yang pernah Bapak publish. Misalnya ini ada Google Scholar Bapak. Nah, Bapak pernah menulis tentang zakat. Nah, ini bisa teman-teman bisa juga melihat, mencari data, mengumpulkan data dari tulisan-tulisan jurnal yang ada, entah itu dari jurnal yang pernah Bapak publish ataupun jurnal-jurnal yang lainnya, atau misalnya dari buku. Nah, ini ada buku Ajar Ekonomi Syariah yang pernah Bapak tulis dengan teman-teman, bisa juga menjadi rujukan dari teman-teman untuk mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Atau bisa juga nanti teman-teman melihat website, baik itu website di Basnas Kota Banjarmasin ataupun website di Basnas Kota Banjarbaru. Nah, ini nanti teman-teman kumpulkan bagaimana peran pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Basnas Kota Banjarbaru dan Basnas Kota Banjarmasin, apakah sudah sesuai transparansinya, apakah sudah akuntabel sebagaimana teori yang sudah Bapak jelaskan. Oke, boleh. Oke, sudah ya diskusinya ya. Sekarang kita diskusikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan setelah melihat website Basnas Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Oke, yang pertama kita sekarang kelompok 1 untuk menyampaikan hasil survei, hasil observasi di Basnas Kota Banjarmasin. Disilakan kelompok 1. Bisa berdiri mungkin. Saya izin menyampaikan observasi dari kelompok kami tentang laman website Basnas Kota Banjarmasin. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan dapat diketahui bahwa website Basnas Kota Banjarmasin menunjukkan laporan keuangan zakatnya, yaitu tentang pemasukan dan pengeluaran zakatnya. Namun di sini ada kesenjangan dalam laporan tersebut, yaitu pada bagian berita, dan tersebut di bagian berita tidak terdapat update, yaitu bagian berita ini tidak update, di mana berita yang dilaporkan di bagian situ itu cuma dari tahun 2023 yang ada, sedangkan publik ini memerlukan berita yang update, dan itu tuh membuat masyarakat tuh kurang percaya terhadap Basnas. Oke, ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ya, selanjutnya dari kelompok 2 boleh mungkin disampaikan. Ya, silakan. Hasil diskusinya. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari melihat website Basnas Banjarbaru. Jadi berdasarkan observasi kami, di sini kami menemukan Basnas Kota Banjarbaru belum mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap terkait bagaimana penerimaan dan penyaluran zakat pada website resminya. Padahal keterbukaan informasi keuangan tersebut merupakan aspek krusial dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga zakat itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itu tadi hasil diskusi yang sudah kita laksanakan. Artinya kalau kita melihat bagaimana pengelolaan zakat khususnya untuk lokal kita di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, ada plus minusnya. Misalnya di Kota Banjarmasin laporan keuangannya dipublish, tetapi beritanya tidak update. Selanjutnya kalau kita lihat bagaimana di Basnas Kota Banjarbaru, beritanya yang update tetapi laporan keuangannya tidak dipublish. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan dari lembaga-lembaga zakat yang ada di tempat kita. Kita berharap, kita berdoa semoga lembaga-lembaga zakat ini semakin profesional, semakin memperbaiki tata kelolanya.
sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa percaya kepada lembaga-lembaga zakat yang ada di tempat kita. Sehingga potensi zakat yang banyak tadi 327,6 triliun itu bisa tercapai gitu ya, atau paling tidak angkanya akan semakin meningkat setiap tahunnya. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang pantas, mohon kiranya dimaklumi. Salah khilaf mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.